Pernahkah kita menyadari bahwa embusan angin pelan yang menyejukkan kita setiap hari pernah menjadi saksi runtuhnya kesombongan manusia terbesar di masa lampau? Angin yang membelai wajah kita dengan lembut ini menyimpan memori sejarah tentang teguran ilahi yang sangat dahsyat. Seringkali kita mencari hikmah pada lautan yang luas atau gunung yang menjulang tinggi. Namun kita melupakan satu elemen yang paling dekat dengan denyut nadi kehidupan kita, yaitu udara. Di saat kita bernapas dengan lega hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan sebuah kisah masa lalu. Setiap detak jantung dan tarikan napas kita adalah karunia yang sering kali luput dari rasa syukur. Udara yang tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau ini merupakan nikmat Tuhan yang paling sering kita abaikan. Kita baru menyadari betapa berharganya udara ketika napas terasa sesak atau saat musibah melanda. Namun, tahukah Anda bahwa Tuhan semesta alam pernah menggunakan udara dan angin yang sama ini bukan sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai instrumen teguran yang mencabut akar-akar keangkuhan? Inilah rahasia syukur yang tersimpan di balik embusan angin. Berdasarkan catatan kitab suci dan ajaran agama, pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah peradaban yang sangat diagungkan, yaitu kaum Ad. Mereka mendiami sebuah wilayah bernama Iram, sebuah kota dengan pilar-pilar bangunan yang menjulang sangat tinggi hingga menembus awan. Kehebatan arsitektur dan kemegahan kota ini disebut-sebut belum pernah ada tandingannya di seluruh penjuru bumi pada masa itu. Mereka dianugerahi kecerdasan luar biasa dan kemampuan teknik yang melampaui zamannya, menciptakan mahakarya peradaban yang membuat siapa saja terkesima melihatnya. Sebuah puncak kejayaan manusia di masa lampau. Tidak hanya diberkahi dengan peradaban yang maju, Tuhan juga menganugerahkan kepada kaum Ad kelebihan fisik yang luar biasa. Tubuh mereka tinggi besar, berotot tegap, dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia pada umumnya. Dengan kekuatan fisik tersebut, mereka mampu memahat gunung-gunung batu menjadi rumah dan istana yang sangat megah. Mereka merasa tak tertandingi, merasa aman dari segala bentuk ancaman alam maupun manusia. Sayangnya, kemakmuran dan kekuatan fisik yang tak terkalahkan ini perlahan-lahan menumbuhkan benih-benih kesombongan yang sangat gelap di dalam hati sanubari mereka. Keangkuhan membuat mereka lupa diri. Mereka menikmati semua kekayaan alam, air yang melimpah, tanah yang subur, dan udara yang segar. Namun mereka melupakan sang pemberi nikmat. Berdasarkan sejarah kenabian, kaum Ad mulai menyimpang dari jalan kebenaran dan beralih menyembah berhala-berhala batu buatan tangan mereka sendiri. Mereka menciptakan tuhan-tuhan palsu dan menantang hukum-hukum ilahi dengan penuh kesombongan. Hati mereka telah menjadi lebih keras dari batu-batu gunung yang mereka pahat setiap hari. Rasa syukur telah menguap, tergantikan oleh ketamakan dan ilusi bahwa mereka adalah penguasa mutlak dunia. Di tengah lembah kesesatan tersebut, Tuhan yang Maha Pengasih tidak serta-merta menjatuhkan hukuman. Menurut ajaran agama, Tuhan mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Beliau datang bukan dengan membawa pasukan, melainkan membawa pesan cinta dan peringatan. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang lurus, memohon ampunan, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Beliau mengingatkan bahwa kekuatan fisik dan bangunan megah mereka tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keridoan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Namun, respons dari kaum Ad sangatlah mengecewakan. Alih-alih merenungi pesan tersebut, mereka justru merendahkan dan mencemooh sang utusan. Mereka membanggakan pilar-pilar raksasa mereka dan berkata dengan ponga bahwa tidak ada yang lebih hebat kekuatannya daripada mereka sendiri. Mereka dibutakan oleh ilusi keduniawian, merasa bahwa tidak ada satu kekuatan pun di langit maupun di bumi yang sanggup meruntuhkan peradaban yang telah mereka bangun dengan keringat dan kejeniusan mereka. Mereka secara terang-terangan menantang azab, meminta agar hukuman segera diturunkan jika peringatan itu memang benar adanya. Tantangan penuh kesombongan itu pun dijawab oleh alam semesta atas izin Tuhannya. Sebagai teguran awal, hujan berhenti turun. Kemarau panjang melanda kota Iram yang tadinya subur makmur. Tanah-tanah pertanian mengering dan retak.
Mata air menyusut dan langit selalu tampak cerah tanpa setetes pun air yang jatuh. Kaum Ad mulai merasakan kegelisahan. Bangunan megah dan otot yang kuat tidak bisa menghilangkan rasa haus yang menyiksa tenggorokan mereka. Namun, alih-alih bertaubat, mereka tetap bersikeras dalam kekufuran dan menanti-nanti awan yang akan menyelamatkan mereka dari bencana dahaga. Hingga pada suatu hari yang menegangkan, dari ufuk yang jauh, tampaklah gumpalan awan hitam yang sangat tebal bergerak perlahan menuju lembah mereka. Melihat hal itu, kaum Ad bersorak-sorai penuh kegembiraan. Mereka keluar dari istana-istana mereka dan menunjuk ke arah langit dengan perasaan lega. Mereka berseru bahwa awan tersebut akan segera menurunkan hujan yang melimpah. Mereka mengira kecerdasan dan doa kepada berhala mereka telah membuahkan hasil. Ilusi keselamatan ini membuat mereka semakin tenggelam dalam kesombongan, tidak menyadari apa yang sebenarnya terkandung di dalam gumpalan awan gelap tersebut. Sang utusan dengan sedih menyadari bahwa itu bukanlah awan hujan yang dinantikan, melainkan azab yang mereka minta untuk disegerakan, yakni angin yang membawa siksa yang pedih. Tiba-tiba, suhu udara berubah drastis. Awan hitam itu bergulung dengan cepat, menutupi cahaya matahari, hingga suasana berubah menjadi gelap gulita. Suara gemuruh yang sangat mengerikan mulai terdengar dari kejauhan. Bukan rintik air penyegar yang turun, melainkan badai debu yang sangat pekat, dan angin topan yang berembus dengan kecepatan luar biasa, yang tak pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya. Berdasarkan kitab suci, angin yang sangat dingin dan sangat kencang itu dibiarkan mengamuk menimpa peradaban mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus tanpa henti sedikit pun. Angin tersebut menembus ke dalam benteng-benteng yang mereka anggap tak tertembus, mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke udara, lalu mengempaskan mereka ke tanah dengan keras. Peradaban terkuat di masanya itu diombang-ambingkan seperti debu yang tidak berharga. Pilar-pilar raksasa runtuh dan hancur berkeping-keping. Suara kesombongan mereka tenggelam sepenuhnya oleh raungan angin yang mematuhi perintah mutlak dari Sang Pencipta alam semesta. Setelah 8 hari berlalu, badai angin yang mengerikan itu pun akhirnya mereda. Cahaya matahari kembali menyinari lembah Iram, namun pemandangan telah berubah secara total. Kota yang pernah menjadi pusat kebanggaan dan keajaiban dunia itu kini rata dengan tanah, terkubur di bawah lautan pasir yang sunyi. Tubuh-tubuh perkasa kaum Ad bergelimpangan bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong dan lapuk di dalamnya. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa untuk menyombongkan diri, hanya keheningan panjang dan sisa-sisa reruntuhan yang menjadi saksi bisu atas kejatuhan tragis tersebut. Kisah ini meninggalkan sebuah tamparan keras bagi akal budi kita. Hukuman yang menumbangkan peradaban terhebat itu tidak datang dalam bentuk batu meteor raksasa dari langit, bukan pula letusan gunung berapi yang menyemburkan api dahsyat, melainkan hanya udara. Ya, angin yang sama yang mereka hirup setiap hari untuk bertahan hidup. Elemen paling lembut yang mereka anggap remeh justru menjadi tentara Tuhan yang tidak terkalahkan. Ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun pencapaian teknologi dan kekuatan fisik manusia, kita tetaplah makhluk yang sangat lemah dan rentan tanpa rahmat ilahi. Mari kita kembali ke masa kini, saat kita melangkah keluar rumah dan merasakan embusan angin sejuk menerpa wajah kita. Mari kita ubah cara pandang kita. Angin bukan sekedar fenomena alam biasa, melainkan utusan pembawa pesan yang mengingatkan kita untuk selalu merunduk dalam ketawadukan. Berdasarkan ajaran agama yang penuh hikmah, setiap detik kehidupan yang kita jalani, setiap napas yang kita hirup dengan mudahnya secara gratis, adalah pinjaman yang harus kita syukuri. Jangan pernah menunggu sebuah teguran datang untuk mulai menyadari betapa mahalnya nikmat udara yang mengelilingi kita. Semoga kisah runtuhnya kesombongan kaum Ad menjadi lentera pencerah bagi hati nurani kita. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai perisai dari kesombongan dan ketawadukan sebagai mahkota dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Mulailah dari hal yang paling sederhana.
Berterima kasihlah atas oksigen yang memenuhi paru-paru kita hari ini. Karena sesungguhnya, orang yang gagal mensyukuri hal-hal kecil tidak akan pernah mampu memelihara hal-hal besar. Teruslah belajar, teruslah merenung, dan biarkan embusan angin lembut sore ini membawa kedamaian dan keinsafan yang abadi di dalam relung jiwa kita.